Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Pada sore ini kami akan mempraktekkan sebagai pengamat coaching dan coachee antara coaching yang mempunyai masalah salah satu siswanya belum ikut ujian praktek dan kemudian coach berkonsultasi dengan coachee. Oke. Assalamualaikum Pak Windu, Waalaikumsalam, Bu Nur Faiza. bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, pada kesempatan ini Pak Windu akan jadi coach ya. Ya, nggih. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak siapkan? Oke, terima kasih Bu Nur Faiza. Pada kesempatan ini saya menggunakan alur Tirta dalam coaching. Untuk langkah-langkahnya yaitu merumuskan tujuan utama, lalu identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan saya jadikan acuan sebagai coaching hari ini. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang Bapak kembangkan? Pada coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah beberapa, yakni menjadi pendengar yang aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot, selanjutnya memperdayakan coach itu sendiri. Oh ya, bagus sekali Ya, Pak Windu. Oke. Eh, untuk lebih rincinya, nanti kompetensi coaching mana yang akan diobservasi kira-kira Pak Windu? ya Bu Nur Faiza, saya akan lebih menekankan pada pertanyaan berbobot. Oke. Hanya itu saja Pak Windu. Ya, itu saja Bu Nur Faiza. Eh, lantas kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Dan kompetensi yang Bapak kembangkan nanti itu seperti apa ya Pak ya? Untuk kompetensi indikator yang saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan terbuka, menurut Faiza, kepada coach dengan cara bertanya. Tentunya menjadi pendengar pendengar yang baik, yang aktif, menggali ide dan rencana coach ke depan untuk menyelesaikan solusi. Di mana solusi itu berasal dari coach itu sendiri. Ya, Oke, jadi Pak Windu nanti akan mempraktekkan sebagai coach ya. ya, ya Bu Nur Faiza. Luar biasa sekali. Ya, jadi selamat melakukan coaching ya. Semoga apapun yang rencana untuk coaching berjalan lancar dan sukses selalu. Ya, terima kasih Bu Nur Faiza. Ya, selamat. Nah, baik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Sofi? Alhamdulillah baik Pak Windu. Eh, Boleh kebetulan sekali Pak Windu. Kalau ada waktu boleh saya berdiskusi dengan Pak Windu. Silakan Pak, boleh Pak. Saya senang hati ketika Pak Sofi ingin berbicara dengan saya. Kebetulan saat ini saya sedang piket dan tidak ada jam mengajar. Oke, terima kasih Pak Windu atas waktunya. Ya. Eh, Begini Pak, murid saya yang bernama Ipin itu belum mengikuti ujian praktek 3 mata pelajaran Pak. Ya, bisa diulang Pak Sofi? Ya, yes. Sebentar. Tujuan Pak Sofi berdiskusi kira-kira apa ya Pak Sofi ya? Dan Pak Sofi selama ini saya perhatikan tidak seperti biasanya. Biasanya kan ceria, penuh canda tawa dengan teman-teman. Sebenarnya apa yang menyebabkan Pak Sofi tidak ceria seperti biasanya? Gini Pak, murid saya yang bernama Ipin ini kebetulan belum mengikuti ujian Pak. Jadi belum mengikuti ujian praktek selama 3 mata pelajaran. Oh ya, ya semoga pertemuan kita meskipun melalui Zoom ini bisa membantu memecahkan solusi Pak Sofi.
Begini Pak Windu, saya sebagai wali kelas merasa sedih jika ada salah satu siswa saya belum mengikuti ujian praktek, padahal jadwal sudah saya share di grup. Saya sebagai wali kelas merasa tidak enak dan Bapak Ibu guru penguji. Ya. Dan takut nanti kalau Ipin nanti tidak lulus tetap tinggal di kelas 11. Saya telepon ke orang tuanya katanya tiap hari berangkat ke sekolah. Saya tanyakan teman-temannya di kelas, temannya mengatakan kalau Ipin ada di sekolah. Oh, begitu ya Pak Sofi. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan Pak Sofi untuk membuat siswa itu mengikuti ujian praktik? Eh, Ipin ini belum mengikuti 3 ujian praktek prakarya, bahasa Inggris dan juga bahasa Jawa di sekolah. Tapi ketika ujian Ya. praktek prakarya, bahasa Inggris dan Jawa, anak tersebut tidak hadir di tempat ujian. Jika tidak izin ataupun memberikan informasi ketidakhadirannya pada Ya. ujian tersebut. Oke. Lalu bagaimana pendapat Pak Sofi tentang siswa Pak Sofi yang belum mengikuti ujian praktek itu? Saya sudah menghubungi Ipin dan orang tuanya lewat telepon dan juga lewat ketua kelas, Pak. Oh, kalau seperti itu bagaimana cara Pak Sofi untuk mengatasi masalah tersebut? Rencana saya menemui Ipin menanyakan kesiapan, meminta maaf Bapak Ibu guru penguji prakarya bahasa Inggris dan juga bahasa Jawa, juga meminta waktu kapan ujian praktek susulan dilaksanakan. Nah, kalau seperti itu, apa bisa ujian praktek itu Pak Sofi nantinya dilakukan berkelompok atau sendiri atau individu begitu? Kalau menurut saya sih bisa Pak, dengan Ya, meminta bantuan pada temannya yang sudah ujian praktek dengan membaca teks pada bahasa Jawa. Dan oke, Ipin ya. menghafal bagian tab skripnya. Terus sedangkan pada prakarya mekanisme tentang menghias nasi goreng bisa dilakukan secara individu dengan Ya. membawa nasi goreng dan bahannya nanti dari rumah dan menghias di sekolah. Sedangkan pada ujian praktek bahasa Inggris bisa dilakukan secara individu dengan mendemonstrasikan instruktur dari tape recorder. Nah, itu bagus Pak Sofi. Dan selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang Pak Sofi lakukan nanti? Saya akan membersamai Ipin selama mengikuti 3 ujian praktek tersebut dan meminta materi ujian praktek kepada Bapak Ibu guru. Kira-kira Pak Sofi siapa yang bisa Pak Sofi libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Pak Sofi? Selain saya, selain saya sendiri yang akan memantau dan bersama Ipin, saya akan melibatkan orang tua dan beberapa teman yang sekelas dengan Ipin dan Bapak Ibu guru penguji praktek, Kak. Saya rasa sangat bagus sekali Pak Sofi. Sebaiknya seperti itu. Sepertinya Pak Sofi sudah menemukan solusi supaya Ipin mau mengikuti ujian praktek dan insya Allah akan lulus dan tidak tinggal kelas. Oh gitu ya. Terima kasih Pak Wid sudah mau mendengarkan permasalahan saya dan lakukan dan bisa menyelesaikan permasalahan saya. Sama-sama Pak Sofi. Pak Sofi memang pendidik yang hebat. Tetap bersemangat Ya, dan sukses selalu. Alhamdulillah sekarang saya agak lega Pak. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah saya amati Pak Windu sebagai coach ya, hebat sekali bisa menggali pertanyaan dari coachingnya ya, menggiring pertanyaan-pertanyaan jadi bisa menghasilkan informasi yang nantinya bisa dikembangkan. Saya sebagai pengamat sangat mengapresiasi Pak Windu dan Pak Sofi dalam mempraktikkan coaching ini. Sudahkah tercapai indikator yang Bapak ingin kembangkan pada praktek coaching ini? Oke, menurut saya pribadi, Bu Nur Faiza, indikator yang saya kembangkan sudah tercapai, yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot, ya, terus menggali ide, rencana, sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri, begitu, Bu Nur Faiza. Kemudian setelah coaching ini, kompetensi-kompetensi apa yang
ingin Bapak kembangkan selanjutnya? Dalam coaching ini ada beberapa kompetensi Bu Nur Faiza yang perlu dikembangkan selain memberikan pertanyaan berbobot ya. Yaitu saya harus menjadi pendengar yang aktif begitu dan memperdayakan coach. Eh, Selanjutnya mungkin saya harus banyak belajar dan berlatih lagi agar praktik coaching ke depannya ini bisa lebih baik lagi. Begitu ya Pak ya. Ya, Ya, dari pengamatan saya tadi Pak, coaching sudah menerapkan alur cerita, yakni dengan ya, menanyakan tujuan terlebih dahulu. Pak Windu sebagai ya, coaching itu menanyakan tujuan apa kira-kira Bapak ingin berdiskusi. Kemudian sebagai dengan kepada coachingnya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya. Jadi mengidentifikasi permasalahan dengan kira-kira masalah, kira-kira apa yang solusi apa namanya selama ini Bapak itu tidak ceria dengan clue-nya seperti itu ya Pak Windu ya. ya, Dan ya, rencana aksi clue-nya itu adalah dengan rencana apa yang akan Pak Sofi lakukan dan tanggung jawab itu misal clue-nya seperti tadi saya kira yang saya amati adalah setelah itu apa tindakan apa yang Bapak lakukan tanggung jawabnya. Dengan clue-nya adalah dengan mendampingi siswanya, membersamai siswanya mengikuti ujian susulan praktek. Ya, ya, ya. sudah nampak di posisi coach bisa menggali pertanyaan dari coachnya dan bisa mengarahkan coachnya untuk menggiring, memberikan informasi untuk dan pertanyaan-pertanyaan Pak Windu dari pertanyaan-pertanyaan Windu. Andaikan saya sebagai penilainya Pak, maka saya akan menilai 100 ya. Saya sangat Alhamdulillah. ya, saya sangat mengapresiasi Pak Windu pada sore pagi ini. Terima kasih Pak. Setelah itu apa rencana Pak Windu ke depannya? Tentunya yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan terus berlatih Bu Nur Faiza menerapkan praktik coaching ini kepada teman sejawat, pada siswa, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, gitu. Guru dan karyawan. Oke. Ya. Kalau menurut Pak Windu, apakah coaching ini juga bisa diterapkan secara umum, Pak? Bisa, Bu? Ya, Bisa, ya insya Allah bagus bisa. Pak Windu. Ya, Iya. bagus Pak Windu. Tetap bersemangat dan semoga pengamatan pada kesempatan coaching ini bisa bermanfaat. Ya, amin dan amin ya Pak. Amin. Terima kasih Bu Nur Faiza. Sama-sama. Baik, demikian pengamatan coaching saya sebagai pengamat. Mohon undur diri dan bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempraktikkan coaching, yaitu untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Untuk hari ini saya sebagai pengamat, untuk coachnya Pak Sofi, untuk coachnya Bu Nur Faiza. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Pak Sofi. Waalaikumsalam Pak Windu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sofi? Alhamdulillah baik Pak. Pada kesempatan hari ini Pak Sofi akan menjadi coach ya. Kira-kira Ya, persiapan apa yang sudah Pak Sofi siapkan? tentunya pada kesempatan saat ini saya menggunakan metode dengan alur cerita. Ada merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab
yang akan saya jadikan acuan untuk coaching nanti? Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang Pak Sofi akan kembangkan? Pada coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada beberapa, yakni mendengarkan, memberikan pertanyaan yang berbobot, memberdayakan coach itu sendiri, Pak. Oke, untuk lebih rincinya, nanti kompetensi coaching mana yang akan Pak Sofi jadikan observasi nanti? Saya akan lebih menekankan pertanyaan yang berbobot, Pak. Hanya itu saja, Pak Sofi? Iya, itu saja, Pak. Itu saja ya. Untuk lantas, kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi yang Pak Sofi kembangkan, itu nanti seperti apa, Pak Sofi? Jadi untuk kompetensi indikator yang saya Hmm. kembangkan nanti selalu memberi pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara bertanya berasal dari yang mendengarkan bertanya, berasal dari coach itu sendiri, Pak. Oke, Pak Sofi, luar biasa. Selamat melakukan coaching, Pak Sofi. Semoga yang direncanakan berjalan dengan lancar dan sukses. Siap, Pak. Amin. Oke, silakan Pak Sofi. Oke, siap. Selamat siang Pak Sofi. Siang, Bu Nur. Ini saya sedang Bapak memeriksa sedang, perangkat Bapak Ibu guru, Bu. iya, Bapak sedang ngapain ya kira-kira? Ini saya sedang memeriksa perangkat Bapak Ibu guru, Bu. Pak Sofi, bolehkah saya mengganggu, meminta waktu Bapak sebentar? Boleh, Bu? Ada apa, Bu? Ada sedikit Kebetulan. yang saya bicarakan ke Bapak. Oke. Mari duduk di sini, Bu. Kita ngobrol santai bareng saja. Iya, terima kasih Pak. Oh, Mari. tidak mengganggu. Ya, tidak mengganggu Bu Nur ya, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya, Bu? Kelihatannya sangat serius sekali. Iya Pak, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baik, Bu. Semoga dengan pertemuan kali ini panjenengan mendapatkan solusi atas keresahan jenengan. Dan semoga saya bisa membantu. Nah, Bu Nur Faiza, coba Bu Nur Faiza ceritakan apa yang membuat Bu Nur resah saat ini. Begini Pak Sofi, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana, Bu? Sehingga Bu Nur mendapatkan teguran. Coba Bu Nur jelaskan detail peristiwanya. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin lewat WhatsApp. Lalu, menurut Bu Nur, alasan apa yang membuat Bu Nur datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Pak Sofi. Anak saya sudah masuk TK. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu, Pak. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Nur, apakah jenengan melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu, menurut Bu Nur? Saya menyadari, Pak, bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Pak, karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin. Nah, betul sekali, Bu. Kalau datang terlambat sekali, dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-muridnya. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Faiza? Pak Sofi, betul. Saya memang merasa saya kurang disiplin, Pak. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur,
Saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Gitu. Berarti karena Bu Nur Faiza kurang disiplin dengan sering datang terlambat. Jadi Bu Nur Faiza ditegur oleh kepala sekolah. Bu Nur resah karena teguran kepala sekolah kurang jenengan terima sebab ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Nur, bagaimana dengan sikap Bu Nur tersebut? Ya, seharusnya saya menerima, Pak, dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung, Pak, apa yang selanjutnya saya lakukan. Apa yang akan jenengan lakukan setelah menghilangkan keresahan untuk menghilangkan keresahan Bu Nur tersebut? Rencana saya, Pak, ingin menemui kepala sekolah, Pak, untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Lalu bagaimana Bu Nur memperbaiki masalah kedisiplinan jenengan, Bu? Nah, itu, Pak, yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga anak saya tidak terabaikan. Menurut Bu Nur, kekuatan apa yang Bu Nur miliki untuk mengatasi keduanya? Saya terbiasa bangun pagi, Pak. Dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk TK yang sama. Sangat bagus, Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Nur sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, saran saya, Bu, juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Bu Nur. Untuk itu berupa barang atau materi semampunya. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung kakak Bu Nur. Oh iya, Pak, betul apa yang Pak Sofi katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah, sekarang saya menjadi lega. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah, Pak. Syukurlah Bu Nur sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Nur rencanakan tadi, komitmen apa yang jenengan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah saya, akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan, ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu, Pak, saya akan bicara dengan kakak saya, masalah anak saya yang akan saya titipkan kakak saya saat ke sekolah. Oke, itu ide bagus sekali Bu Nur. Semoga dapat segera terselesaikan, Bi. Dapat bekerja dengan sesuai hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Pak Sofi untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Sama-sama, Bu. Baiklah Pak Sofi, saya permisi dulu. Kembali ke ruang guru dulu nggih Pak. Iya, Bu, silakan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu Pak Sofi. Nggih, Bu. Baik, Kak Sofi dan Bu Nurfaiza, saya sebagai pengamat hari ini sangat mengapresiasi Pak Sofi dan Bu Nurfaiza dalam coaching sore hari ini. Pak Sofi, Iya, Pak. terkait praktek coaching ini, apakah sudah tercapai indikator yang Pak Sofi ingin kembangkan? Menurut saya pribadi, indikator yang saya kembangkan sudah tercapai, Pak. Dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sudah tercapai dengan memberikan pertanyaan dan melalui mendengarkan kose, Pak. Uh, Kira-kira setelah coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin Pak Sofi kembangkan lagi? Dalam coaching ini kan ada beberapa kompetensi yang perlu kita kembangkan. Selain pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan memberdayakan kose. Dua kompetensi ini mungkin menjadikan perhatian khusus bagi saya untuk belajar dan berlatih lagi agar coaching ke depannya lebih baik lagi, Pak.
Baik Pak Sofi, dari pengamatan saya tadi, praktek hari ini sudah menerapkan alur tirta, yakni menanyakan tujuan utama gitu, pada coach, ada mengidentifikasi permasalahan, rencana aksi, tanggung jawab, sudah nampak pada praktek coaching hari ini dan berurutan gitu. Saya salut dengan Pak Sofi di posisi coach bisa menggali dan bisa mengarahkan coachnya untuk memberikan informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Sofi berikan begitu nggih. Andaikan saya Oke. Menilai Pak Sofi hari ini, saya akan menilai nilai 100 Pak Sofi karena Terima jenengan kasih, Pak. karena jenengan sangat uh, baik sekali dalam menjalankan praktik coaching hari ini. Setelah Terima kasih, Pak. setelah ini apa rencana Pak Sofi ke depannya? Rencana saya akan terus berlatih, menerapkan dengan murid, teman sejawat, dan pada yang lainnya. Oke. Bagus Pak Sofi ya, tetap bersemangat dan semoga pengamatan pada kesempatan coaching ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, 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 terima kasih. sama-sama, Pak. Bentar, silakan Pak Sofi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke. Kali ini saya akan praktek coaching. Saya sebagai pengamat dan Bu Nur Faiza sebagai coach dan Pak Windu sebagai coach. Oke. Berikut ini saya akan mulai untuk praktek. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Sofi. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini, Bu Nur Faiza akan menjadi coach. Kira-kira persiapan apa yang jenengan sudah siapkan? Tentunya dalam praktek coaching ini menggunakan metode dengan alur tirta. Ada tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ini yang akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching, Pak. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan, Bu? Kompetensi coaching ini diantaranya ada mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching itu sendiri, Pak. Itu mungkin beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan. Lebih detailnya nanti, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu observasi? Kompetensi coaching ini diantaranya ada mendengar. Lebih detailnya untuk observasi kali ini mungkin saya akan lebih menanyakan pertanyaan berbobot, Pak. Nah, kira-kira indikator ketercapaian Ibu, kira-kira yang Ibu lakukan seperti apa, Bu? Jadi indikator yang saya inginkan yaitu selalu mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach. Bertanya berasal dari mendengarkan cerita dari coach itu sendiri, Pak. Baik, Bu. Semoga berjalan lancar coachingnya yang akan Ibu lakukan. Semoga sukses, Bu. Amin. Selamat siang, Pak Windu. Selamat siang, Bu Nur Faiza. Kenapa nih Bapak akhir-akhir ini kelihatannya kok gelisah melulu? Kelihatan ini ya Bu ya, kelihatan banget ya Bu ya. Kalau saya sedang gelisah hari ini. Ya kelihatan sekali. Apalagi sampai mengajak ngobrol berdua. Oh, iya Bu Nur Faiza. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching Bu Nur Faiza. Mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke, siap Pak. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah, Pak, dari pembicaraan kita sekarang, kira-kira apa yang ingin kita dapatkan nanti? Saya ingin mendapatkan ide yang segar Bu Nur Faiza untuk menciptakan kondisi yang kondusif di kelas, murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya,
setelah pergantian jam pembelajaran. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya, Bu, seperti itu yang saya harapkan. Kira-kira situasinya seperti apa ya sekarang? Begini Bu Nurfaiza, setelah jam olahraga berakhir biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas begitu. Mereka malah pergi ke kantin dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang perhatikan pembelajaran saya. Apa yang mempengaruhi hal itu menurut Bapak Windu? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas Bu Nurfaiza. Situasi apa yang Bapak inginkan pada saat ini? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran dan merasa senang dalam pembelajaran saya, Bu Nurfaiza. Menurut Bapak, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu, Bu. Oh, begitu ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana Ya. posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6, Bu Nurfaiza. Menurut Pak Windu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam rencana pembelajaran saya nanti, Bu Nurfaiza. Ya. Oh, gitu ya, Pak. Menurut Bapak, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya, Bu Nurfaiza, membuat rencana pembelajaran dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu. Sekarang rencana apa Bapak akan yang akan dilakukan Bapak? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness, Bu, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga nanti. Apa strategi untuk itu yang Bapak capai, yang Bapak Strategi yang lakukan? sudah saya pelajari, saya akan menerapkan teknik stop, Bu. Jadi berhenti sejenak, ambil nafas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan melanjutkan pembelajaran. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik tekniknya. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Kira-kira apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya, Bu Nurfaiza. Ya. Jadi, apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran Bu Nurfaiza supaya segera dapat saya terapkan di kelas. Gitu. Oke, Pak Windu. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Pak? Target saya 1 minggu ini, Bu. Ya. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih, Pak? Eh, untuk progresnya janjian lagi ya, Bu. Mungkin depan nanti saya akan ceritakan untuk update kegiatannya begitu. Setuju, Pak Windu? Menurut saya, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak sekarang? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu, dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali, Pak Windu. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, betul, Bu Nurfaiza. Ini pertanyaan terakhir, Pak Windu. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini?
Setelah saya ngobrol dengan Bu Nur Faiza, alhamdulillah saya ada pencerahan Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop tadi dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis, ice breaking gitu, nggih, agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Wah, keren Pak Windu. Iya, Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Pak Windu hasil diskusi amin. kita hari ini. Iya Bu, terima kasih sekali sudah menemani saya hari ini. Sama-sama Pak Windu. Ya. Saya sebagai pengamat sangat mengapresiasi Bu Nur dan Pak Windu dalam mempraktikkan coaching ini. Oke. Menurut, Menurut saya, monggo. iya, menurut saya pribadi, indikator yang saya kembangkan sudah tercapai dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sudah tercapai dengan memberikan pertanyaan dan melalui mendengarkan kunci itu sendiri. Setelah coaching ini, kompetensi apa yang jenengan kembangkan, Bu? Ya, dalam coaching ini kan ada beberapa kompetensi yang perlu kita kembangkan. Selain pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan memberdayakan kunci, dua kompetensi ini mungkin menjadikan perhatian khusus bagi saya. Untuk banyak belajar, berlatih lagi agar coaching kedepannya lebih baik lagi, Pak. Kalau dari pengamatan saya, coaching ini sudah menerapkan alur cerita, Bu. Menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan, rencana aksi, dan juga tanggung jawab sudah nampak dan berurutan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Setelah ini, apa rencana Bu Nur ke depannya? Saya akan terus berlatih, menerapkan dengan murid dan teman sejawat, Pak. Siap, semoga dilaksanakan ya, Bu. Ya, terima kasih. Oke, sampun.